Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asharia, biasa disapa Ria. Dan saya akan menjelaskan materi saya tentang manajemen berbasis sekolah atau madrasah guna untuk memenuhi mata kuliah manajemen lembaga madrasah ibtidaiyah. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang satu, alasan mengapa penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Faktor pertamanya adalah penerapan pendekatan sistem dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sering dilaksanakan secara parsial. Faktor kedua adalah penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik atau sampai dengan sentralistik telah menempatkan sekolah sebagai subordinasi yang sangat tergantung pada keputusan birokrasi di atasnya. Faktor ketiga adalah peran serta warga sekolah, khususnya guru, karyawan, dan serta peran siswa masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan sekolah selama ini belum optimal. Yang kedua, landasan yuridis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khusus yang terkait dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah bab ke-14 pasal 51 ayat 1. Asumsi-asumsi diterapkannya MBS. MBS diterapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih besar kepada kepala sekolah. Yang kedua, pemberian fleksibel atau keleluasan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya. Yang ketiga, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya. Yang keempat, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Yang kelima, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang keenam, penggunaan sumber daya pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, prakondisi yang diperlukan untuk penyelenggaraan MBS. Prakondisi yang diperlukan untuk penyelenggaraan MBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga sekolah harus siap diajak untuk melakukan perubahan pada dirinya, baik pola pikirnya atau mindset, pola hatinya, headset, maupun pola tindakannya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi pendidikan juga harus siap untuk menerapkan MBS sebagai pola baru. Yang ketiga, kultur sekolah juga harus siap dan kondusif untuk menghadapi tuntunan baru MBS. Yang keempat, sekolah memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing warganya melalui penyusunan kebijakan, rencana, dan program yang jelas untuk menyelenggarakan MBS. Yang kelima, sekolah memiliki sistem tata kelola yang baik untuk mempromosikan partisipasi dan transparansi kepada warga sekolah. B. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Yang pertama, arti manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Secara umum, manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah. Yang kedua, tujuan MBS. MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, karakteristik MBS. Karakteris MBS yang pertama adalah proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang keempat, sekolah memiliki budaya mutu. Yang kelima, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang keenam, sekolah memiliki kewenangan. Dan yang terakhir, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.
Komponen-komponen MBS. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah manajemen layanan khusus. Tahapan-tahapan pelaksanaan MBS. Tahapan-tahapan pelaksanaan MBS diantaranya adalah melakukan sosialisasi MBS, memperbanyak mitra sekolah, merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen sekolah, meningkatkan kapasitas sekolah, meretribusi kewenangan dan tanggung jawab, menyusun rencana pengembangan sekolah atau RPS, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi, menyusun desain RPS, melaksanakan RPS, dan melakukan monitoring dan evaluasi RPS. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.